Sebuah kalimat yang keindahannya tiada tanding, yang merdunya melebihi kesyahduan pada seluruh nada di dunia ini. Ialah sebuah doa yang selalu mengharapkan keselamatan bagi siapapun yang mendengarnya. Wujud keyakinan yang bukan hanya terucap dalam lisan, namun juga terukir dalam hati. Ialah salam persatuan bagi umat Islam seluruh dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala manittaba'atil huda. Assalamu ala misyarillahi wahdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi al-awwalu qabla kulli syai'in wal akhiru ba'da kulli syai'in wal batin duna kulli syai'in. Ya nuru anwar, ya alimul asrari, ya mudirul laili wan nahar, ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Di setiap kalimat makhluk kita mendapati kalimat Khalik. Di setiap kalimat Tuhan kita mendapati kalimat Raja, dan di setiap kalimat Buddha kita mendapati kalimat Raja. Tidak ada Tuhan selain Dia, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bahkan seluruh kenikmatan yang telah diberikannya niscaya hamparan pasir tak akan mencukupinya. Ialah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, bertangkakan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita tangan untuk saling bahu-membahu, kaki untuk melangkah guna menegakkan kalimatullah al-ilahiyah. Yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin. Oke, langsung saja di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang mungkin sederhana ya, dengan judul Korun dan Keangkuhan Sosial. Hadirin yang telah dirahmati oleh Allah, siapakah Korun itu? Korun menurut sejarawan Ibnu Ishaq, Korun adalah paman Nabi Musa alaihi salam yang terkenal memiliki harta yang sangat melimpah. Bisa jadi pada pandangan sekarang ini Korun dinamakan sebagai konglomerat kelas atas. Kekayaannya yang sangat banyak, yang tersimpan dalam gudang-gudang kudus, yang terkunci dalam kunci-kunci besar, yang tidak mampu dipikul oleh 600 orang. Sebelum saya ingin melanjutkan cerita ini, yang dulunya Korun adalah kaya raya. Korun dahulunya adalah seorang yang sangat miskin. Bahkan dia tidak mampu untuk menafkahi keluarganya yang jumlahnya banyak. Bosan dengan kehidupannya, Korun datang kepada keponakannya yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dan bosan dengan kehidupannya, Korun datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memintanya, mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengabulkan dirinya untuk menjadi orang kaya. Tanpa pikir panjang, Nabi Musa alaihissalam pun menyetujui permintaan Korun. Karena Korun diketahui adalah orang yang sangat soleh dan taat beribadah, taat beragama dalam ajaran agama Ibrahim pada saat itu. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Korun berubah menjadi sangat kaya raya. Korun memiliki gudang harta, ribuan gudang harta yang isinya emas dan perak. Seperti dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 76, pada saat itu Korun keluar, pada suatu hari Korun keluar dari rumahnya gitu.
dengan pakaian yang sangat mewah. Dia tidak keluar dengan sendirinya, tetapi dia keluar dengan 600 pengawal, 600 pelayan, 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Juga 4.000 pengawal, 4.000 hewan ternak yang sangat sehat, dan tentunya 600 unta yang memikul kunci-kunci gudang hartanya. Namun sayang sekali, Korun malah mempergunakan hartanya dalam jalan kesesatan, kezaliman, dan permusuhan. Korun menjadi sangat sombong, dan dia terlena dengan kekayaannya. Janji Korun untuk menjadi lebih khusyuk kembali, lebih khusyuk dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjadi kaya kandas. Karena Korun berpikir bahwasanya dia harta kekayaannya tersebut adalah hasil usahanya sendiri, tidak ada kaitannya dengan siapapun, tidak ada kaitannya dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan dewa manapun. Dan pada saat itu juga para mukmin telah menasehati Korun untuk lebih bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikannya. Akan tetapi Korun malah berkata secara pongah, seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu al-dhunubihimul mujrimun. Quran surat Al-Qasas ayat 78. Dan dia berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Dan seterusnya, Korun juga mendurhakai, mengkhianati Nabi Musa alaihi salam. Singkat cerita, suatu hari Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan zakat. Lalu Nabi Musa menyuruh salah satu pengikutnya untuk mengambil zakat tersebut kepada Korun. Sesampainya, Korun malah marah dan tidak mau memberikan hartanya sedikit pun untuk zakat. Karena Korun berpikir bahwasanya itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tidak untuk siapapun. Dan akhirnya Korun tidak mau memberikannya. Di lain waktu juga, Korun juga berulah kembali. Dia telah menyuruh seorang wanita dan mengupahnya untuk mengatakan kepada Bani Israil, untuk mengatakan kepada orang-orang bahwasanya wanita tersebut telah dihamili oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan pada saat itu, Korun telah merencanakan untuk mengumpulkan Bani Israil. Dan dia memberikan kata-kata tersebut, perancang sebuah kata-kata, yaitu yang isinya, wahai Bani Israel, inilah Musa yang kalian kenal, anggap sebagai nabi, yang kalian anggap sebagai orang baik, bahwasanya dia telah menghamili wanita ini. Mendengar berita tersebut, lalu Nabi Musa alaihissalam merasa sedih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa fitnah itu terjadi kepadanya? Lalu setelah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Allah menunjukkan kebesarannya dengan membuat lidah wanita tersebut jadi kalu, tidak mampu berkata apa-apa, dan dia malah mengatakan kejadian yang sebenarnya, bukan mengatakan kata-kata yang telah dipersiapkannya tadi. Musa ini adalah orang baik. Saya telah diupah oleh Korun untuk mengatakan kepada kalian semua bahwa saya telah dihamili oleh Nabi Musa alaihissalam.
Lalu pada saat itu juga tersampaikanlah berita tersebut kepada Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Musa alaihi salam merasa sangat bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Tidak berhenti di situ juga, Qarun berulah kembali. Si Qarun tersebut menantang Nabi Musa alaihi salam untuk berdoa bersama kepadanya. Barang siapa doanya terkabul, dia berhak benar dan berhak untuk diikuti. Lalu Qarun berdoa, wahai penguasa seluruh jagat raya alam semesta ini, matikanlah Musa sekarang ini juga. Akan tetapi, apa yang terjadi? Nabi Musa pada saat itu juga tidak meninggal, masih hidup dan masih berdiri dengan kokoh. Lalu, setelah itu, Nabi Musa alaihi salam mendoakan Qarun, wahai bumi, telanlah Qarun pada saat ini juga beserta harta kekayaannya. Nah, pada saat itu juga bumi bergetar dan membelah menjadi dua. Lalu apa yang terjadi? Qarun tenggelam beserta harta-hartanya, tidak ada satupun yang tersisa. Ini juga dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 81, fa khasafna bihi wa bidahil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Quran surat Al-Qasas ayat 81. Maka dari itu kawan-kawanku, bertolak belakang dari cerita Qarun ini, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita bisa mengambil hikmahnya, peringatan dan hikmah kisah Qarun. Yaitu yang pertama, tidak ada larangan untuk menjadi kaya. Ya, kita emang tidak ada larangan untuk menjadi kaya, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur atas kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap kufur terhadap anugerah Allah. Itu adalah sebuah larangan, bahwasanya kita tidak boleh memiliki kufur atas apa yang telah kita miliki, karena semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Yang ketiga yaitu pengakuan terhadap bentuk apapun adalah bagian dari ketaatan. Nah, dari di sini kawan-kawanku, kita bisa mempelajari bahwasanya janganlah kita bersikap takabur, janganlah kita bersikap sombong terhadap apa yang kita miliki. Karena semuanya itu adalah bersifat fana, rusak, tidak kekal. Karena sesungguhnya kekekalan itu hanya terdapat pada saat kematian. Mungkin sampai di sini ceramah saya. Dan saya akan membuka sesi pertanyaan, tapi satu pertanyaan. Mungkin ini ada satu pertanyaan dari salah satu teman kita ya. Bagaimana pendapat Anda jika kita sudah menasihati kepada seorang untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, akan tetapi yang kita nasihati malah mengelak dan tetap sombong? Kalau menurut pandangan saya sendiri, bahwasanya tidak apa-apa kalau misalkan kita memberikan nasihat atau apapun opini kita kepada siapapun.
Karena kita sudah berniat untuk memberikan sebuah nasihat yang baik kepadanya. Akan tetapi jika dia tidak mau ini apa sih? Tidak mau mengelak nasihat kita, tapi tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita sudah memberikan nasihat tersebut kepadanya. Kita sudah berniat baik kepadanya, biarkanlah Allah sendiri yang membalasnya. Ya seperti dalam hadis ya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatkanlah sesuatu itu dengan baik ya. Ya mungkin ini saja dari ceramah saya pagi hari ini. Mungkin ada kebanyakan salah kata dan sebagainya, dan memang manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Nun wal qalami wa yasturun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.